eh, waktu itu ibu saya bilang, aduh, kayaknya udah nggak pengen lagi kalau harus dioperasi. Terus saya bilang gini, Bu, saya aja yang punya kista di dalam rahim bisa hilang. Gimana kalau ibu juga coba minum obat Pak Juanda? Ternyata setelah 1 bulan beliau mengkonsumsi obat tersebut, kista di kakinya langsung tidak ada. Tadinya sebesar benjolan, tadinya sebesar telur ayam gitu. Ternyata setelah itu sudah tidak ada sampai sekarang, alhamdulillah sudah hilang. Dan juga kepada Pak Juanda, mungkin ini semuanya memang dari Allah SWT. Saya dipertemukan juga karena Allah, dan alhamdulillah saya berhasil sama seperti yang lainnya. Ya, untuk ibu saya terima kasih karena selalu berada di samping saya dan selalu memberikan motivasi kepada saya untuk tidak patah semangat dan putus asa, sampai akhirnya kami berhasil menjalankan terapi ini. TORS secara akademis, secara ilmu kesehatan, bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Ya. Ini bukan cerita kosong, karena saya sendiri mengalami selama 5 tahun kena penyakit ini. Saya nikah tahun 90, kemudian kehamilan pertama istri saya meninggal dalam kandungan 7 bulan. Nah, kemudian setelah mencari tahu bahwa ini ternyata istri terinfeksi tokso dan rubella sama CMV, maka disitulah kita mulai pengobatan dengan berbagai jenis antibiotik. Diobatin secara intensif selama 5 tahun, tetapi TORS tidak pernah turun. Sehingga meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, diangkat 5 bulan. Maka terakhir kali dalam pengobatan, tahun kelima, saya desak pada dokter, kenapa dengan pengobatan yang lama, biaya yang mahal, obat bagus, kenapa tidak pernah turun, kenapa tidak pernah sembuh? Dia menjawab, Pak Juanda, saya sudah maksimal mengobati istri Pak Juanda, terus terang bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Jadi Pak Juanda menunggu 5 tahun atau 10 tahun akan datang, hasilnya akan sama. Nah, di saat seperti itulah saya mau kemana? Saya pengobatan bukan dengan pengobatan ini, kita dengan pakarnya, dengan ahlinya, ya, dengan spesialisasi, ya. Bingung mau kemana lagi? Di saat seperti itulah Allah berikan obat ini pada saya, kemudian saya berikan kepada istri, kemudian diminumlah dalam terus-menerus selama 3 bulan tanpa direncanakan hamil. Ketika hamil, terus berjalan, take uji lab, alhamdulillah ternyata dia negatif, tokso negatif, rubella CMV negatif, dan lahir alhamdulillah, lahir yang sehat sempurna. Setelah anak punya anak kedua, maka saya tidak langsung mengobati, ya, karena dalam hasil perenungan, ketika saya waktu itu saya masih pegawai pemerintah, pegawai negeri, ya, karena istri pun saya pegawai negeri, saya berpikir, saya berbicara dengan Allah, ya Allah, obat ini untuk siapa? Kedua, ya Allah, bagaimana ibu-ibu, saudara-saudara saya, ibu-ibu, seorang ibu yang mengalami kasus yang sama istri saya, tentu dia akan kewalahan. Orang yang punya uang akan habis ratusan juta. Orang yang tidak punya uang pada akhir terjadi putus asaan. Ya, diobatin aja enggak semua, apalagi enggak diobatin. Nah, cuman waktu itu saya tidak tergerak untuk ngobatin. Siapa tahu Allah hanya berikan untuk saya. Nah, saya lebih mahir, ya Allah, saya ingin meneliti, saya ingin mengamati. Maka disitulah saya meneliti, mengamati. Selama 3 tahun saya mengamati, meneliti ini, alhamdulillah, satu demi satu saya tangani. 3 tahun mendapat 109 orang, baru ketahuan di situ setelah direkap, ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat, lahir sempurna. Sementara pengetahuan secara akademis, ketika IgG positif, IgM negatif, tidak perlu terapi, nggak usah diobatin. Ketika IgG positif, IgM positif, itu harus diobatin. Ternyata di lapangan tidak terbukti. Ya, ketika IgG positif, IgM negatif yang kata tidak masalah, maka yang menjadi korban kita, ibu-ibu yang ngedep tokso maka akan gugur, tidak berkembang, bahkan lahir cacat. Itu seperti itu. Nah, Allah berikan pengetahuan. Ketika IgG negatif, IgM negatif, hamil sehat, lahir sempurna. Tahun 96 sampai 99 saya pengamatan, penelitian, dapat 109, sekarang udah ribuan pasien yang sudah lahir, sehat sempurna, baik dari kasus gagal hamil maupun sulit hamil. Ketika ada toksor, CMV, herpes dalam tubuh kita, dalam ibu dan bapak, ada 3 hal yang kita hadapi.
TORS dapat menyebabkan gagal hamil. Nah, gagal hamil, dia bisa hamil, tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan. Tadi bisa gugur, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan di akhir dengan lahir cacat. Kemudian toxorubial SMP herpes juga dapat menyebabkan sulit hamil. Sulit hamil ketika dia nikah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tidak pernah hamil-hamil. Mungkin ini lebih parah lagi di masyarakat. Seorang ibu ketika sulit hamil tidak akan diarahkan kepada TORS. Karena TORS identik dengan gagal hamil. Kita kasus contoh misal pada 15 tahun Pak Sofyan di Medan. Dia setelah nikah, dia berobat secara medis secara intensif sekali di Medan dengan dokter yang terbaik, obatin selama 5 tahun belum hamil, tidak hamil. Kemudian berangkat ke Jakarta, sebulan sekali ke Jakarta terus pengobatan, juga belum hamil. Kemudian ke Penang 5 tahun juga belum hamil, divonis 3 dokter ahli, Pak Sofyan tidak mungkin punya anak mandul. Sperma sangat jelek sekali. Nah, di saat seperti itu datang sama saya hanya melihat torsnya tinggi semua. Ibunya tinggi, bapaknya tinggi. Oke, saya obatin torsnya. Bulan keempat, oke turun dia. Bulan kelima, keenam, ketujuh dia hamil. Pak Juanda, istri saya hamil. Oke, terus minum obat. Minum obat, lahir anak perempuan. Setahun kemudian hamil lagi. Minum obat lagi, lahir anak laki-laki. Kemudian 6 bulan hamil lagi. Sekarang lahir lagi anak yang ketiga. Begitulah Allah menjadikan. Ternyata kasus ini pada sudah hamil bukan satu. Kita udah banyak yang sudah hamil, yang 20 tahun, yang 17 tahun, yang 13 tahun, yang 15 tahun, yang 10 tahun, di bawah 10 tahun banyak sekali. Jadi ini memberikan berita gembira kepada kasus yang sulit hamil. Bahwa TORS ini bukan hanya Indonesia yang tidak ada obatnya, ini dunia belum ada obatnya. Saya bukan dari buku saja. Saya dari pasien saya yang berobat ke Singapura, berobat ke Amerika, berobat ke Jepang, berobat ke Prancis, berobat ke Australia, belum ada obatnya. Dan dia berobat sama kami, kemudian dia turun negatif, hamil, lahir sehat, dan itu bisa ditelepon sama waktu itu semua. Di masyarakat kita, ketika anak kita lahir cacat, dihubungkan dengan tahayul. Ketika jadi ada 3, maka nyalahin pada suaminya, papa sih waktu saya hamil, motong kambing, motong ayam, cincang-cincang, jadi 3. Ketika ususnya terburai, nyalahin suami juga. Ketika kepala besar, itu bukan karena tahayul. Itulah dari akibat dari virus dan parasit ini, sehingga anak kita cacat tidak sempurna. Maka dengan pemberian pembekalan ini, pengetahuan masyarakat lebih cerdas, lebih pintar. Terbukti ketika toxorubial SMP herpes, anak yang pertama mungkin cacat, yang kedua, ketiga, dan lahir sehat sempurna. Saya menikah di tahun 2007. Berarti sekitar sekarang lebih kurang udah mau masuk 7 tahun. Kita nggak punya anak sekitar 3 tahun. Istrinya pernah hamil anak pertama, tetapi dalam usia 6 bulan meninggal dalam kandungan. Dikarenakan kondisi dokter disebabkan dari tokso. Selamat malam pemirsa TA TV. Senang sekali malam hari ini kami bisa kembali hadir dalam Solusi untuk Sehat bersama Klinik Aqua Triterapi. Dan tayangan yang kita saksikan bersama tadi pastinya sudah memberikan gambaran kepada Anda seperti apa pengobatan di Klinik Aqua Triterapi yang khusus menyembuhkan TORS ya. Dan malam hari ini kami membuka interaktif untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0271 857 555. Sementara untuk SMS nanti juga bisa disampaikan melalui 081 3866 80626. Tema malam hari ini seperti biasa adalah TORS dapat disembuhkan. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Samiruddin MM. Pak Samir, selamat malam. Selamat malam, Bu. Gimana nih kabarnya? Terima kasih sudah hadir di TA TV. Sama-sama, Bu. Terima kasih bisa hadir kembali di TA TV ini. Ya, jadi biasanya kan kita 7:30 ya. Nah sekarang rupanya lebih larut malam ya. Iya, jam 9 dan Pak Samir ini untuk Aquatrit ya, klinik Aqua Triterapi ini memang spesialisasinya menyembuhkan keluhan-keluhan yang disebabkan oleh TORS seperti itu ya. Iya, betul. Makanya disebutkan sebagai pengobatan spesialis TORS. Karena memang hanya konsen menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan infeksi TORS ini. Oke, ya. Baik, jadi nanti kita akan buka interaktif ya Pak Samir ya, dan pemirsa baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung
di depan pesawat telepon Anda ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami mengundang Anda di 0271 857 555.